Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ariska, Prodi Pendidikan Sosiologi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data-data saya yang saya angkat, yaitu permasalahan faktor pernikahan dini. Desimal 0. Label, nama responden, values, non, missing, non, umur responden, tipe numerik, desimal 0, label, umur responden, status sosial, tipe numerik, desimal 0, label, status sosial, faktor penyebab, tipe numerik, desimal 0, label, faktor penyebab, pendidikan terakhir, tipe numerik, desimal 0, label, pendidikan terakhir. Kemudian di sini saya kasih label, yaitu status sosial. 1. Status sosial rendah. 2. Status sosial sedang. Ketiga, status sosial tinggi. Kemudian saya valueskan faktor penyebab, yaitu 1. Dipaksa. 2. Dijodohkan. Dan ketiga, ekonomi rendah. Kemudian pendidikan terakhir saya valueskan, yaitu 1. SD. Kemudian yang kedua, SMP. Saya okekan. Kita masuk pada data view, yaitu nama responden, umur responden, status sosial, faktor penyebab, dan pendidikan terakhir. Yaitu 1. Nana, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Kedua, Hasni, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dijodohkan, pendidikan terakhir SD. Kemudian yang ketiga ada Susi, umur 13 tahun, status sosial sedang, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Kemudian Cindy, umur 16 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SMP. Arni, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Inri,
umur 13 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dijodohkan, pendidikan terakhir SD. Kemudian ada Ika, umur 11 tahun, status sosial sedang, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Ani, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Kemudian Ina, umur 12 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dijodohkan, pendidikan terakhir SD. Amalia, umur 15 tahun, status sosial tinggi, faktor penyebab ekonomi rendah, pendidikan terakhir SD, SMP. Kemudian ada Reski, umur 14 tahun, status sosial sedang, faktor penyebab ekonomi rendah, pendidikan terakhir SMP. Anti, umur 16 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab ekonomi rendah, pendidikan terakhir SMP. Intan, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Sulastri, umur 13 tahun, faktor penyebab status sosial sedang, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Kemudian ada Rizka, umur 12 tahun, status sosial tinggi, faktor penyebab dijodohkan, pendidikan terakhir SD. Yunisa, umur 16 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SMP. Putri, umur 11 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Mariam, umur 15 tahun, status sosial tinggi, faktor penyebab ekonomi rendah, pendidikan terakhir SMP. Hasma, umur 12 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Ayu, umur 15 tahun, status sosial sedang, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SMP. Hasni, umur 12 tahun, faktor status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SD. Kemudian ada Mila, umur 15 tahun, status sosial rendah, faktor penyebab dipaksa, pendidikan terakhir SMP. Ini merupakan variabel view dan
kita beralih pada data view. Di sini saya menganalisis deskriptif, kemudian saya frekuensikan faktor penyebab, status sosial, pendidikan terakhir, dan umur responden. Kemudian saya okekan. Di sini frekuensi statistiknya. Faktor penyebab valid 30, status sosial 30, pendidikan terakhir 30, umur responden valid 30. Kemudian frekuensi tabel yaitu faktor penyebab. Frekuensi dipaksa frekuensinya 16, present 53,3, valid persen 53,3, kumulatif persen 53,3. Dijodohkan frekuensinya 8, persen 26,7, valid persen 26,7, kumulatif persen 80,0. Ekonomi rendah frekuensinya ada 6, present 20,0, valid persen 20,0, kumulatif persen 100,0. Total frekuensi 30, persen 100,0, valid persen 100,0. Kemudian status sosial yaitu status sosial rendah frekuensinya 22, persen 73,3, valid persen 73,3, kumulatif persen 73,3. Sedang frekuensi 3, valid persen 10,0, valid persen 10,0, kumulatif persen 83,3. Tinggi yaitu status sosial tinggi, frekuensinya 5, persen 16,7, valid persen 16,7, kumulatif persen 100,0. Jadi total frekuensi 30, persen 100,0, valid persen 100,0. Pendidikan terakhir SD frekuensinya 18, persen 60,0, valid persen 60,0, kumulatif persen 60,0. Valid 11 frekuensi 10, persen 33,3, valid persen 33,3, kumulatif persen 33,3. Umur 12 frekuensi 5, persen 16,7, valid persen 16,7, kumulatif persen 50,0. Umur 13 frekuensi 3, persen 10,0, valid persen 10,0, kumulatif persen 60,0. Umur 14 frekuensi 3, persen 10,0, valid persen 10,0, kumulatif persen 70,0. Umur 15 frekuensi 4, persen 13,3, valid persen 13,3, dan kumulatif persen 83,3. Umur 16 frekuensi 5, persen 16,7, valid persen 16,7, dan
kumulatif persen 100,0. Jadi total umur responden frekuensi 30%, 100,0, dan valid persen 100,0. Kemudian kita grafikkan data-data tersebut. Di sini saya pakai grafik bar. Kemudian define, di sini saya masukkan status sosial pada kategori eksis, faktor penyebab, pendidikan terakhir, dan umur responden. Kemudian saya okekan. Di sini dapat kita lihat grafiknya, yaitu faktor penyebab ada 3. Pertama, warna biru dipaksa, warna merah dijodohkan, kemudian warna hijau ekonomi rendah. Dapat kita lihat di sini bahwa umur responden yaitu 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Kemudian pendidikan terakhir di sini hanya 2, yaitu SD dan SMP. Status sosial di sini ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dapat kita lihat di sini umur 11 tahun, rata-rata umur 11 tahun, yaitu faktor penyebabnya dipaksa. Itulah penjelasan mengenai grafik tentang umur responden, status sosial, pendidikan terakhir, dan faktor penyebab. Terima kasih, itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.